Sahabat Planter Indonesia, berjumpa lagi bersama kita ya. Kali ini kita ingin membahas masalah perkanalan atau perairan, bahasa kerennya water management. Kita bisa lihat rekan semua, di sini ada kanal ini kanal besar ya, kanal outlet. Ini kondisinya masih penuh airnya, masih tinggi airnya. Sebenarnya sudah mulai surut, tapi masih belum habis. Nah, di sini kita akan sampaikan dengan kondisi kita yang seperti ini, kita bisa dalam tanda kutip memanipulasi atau memanage aliran air yang ada di kebun kita di bagian atas. Itu kita bisa surutkan air ini dengan kondisi seketika, walaupun dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, ini kita pindah atau kita ubah alirannya masuk ke kanal yang satunya lagi, atau kanal lain lagi yang secara fisik akan berbeda. Kita lihat. Oke, kita masuk ke kanal yang kedua. Kanal yang kedua, kita lihat kondisinya sudah surut. Ini hampir max ya, sudah hampir max surut di batas. Ini sudah minus 0 mdpl. Jadi ini air sudah lari semua ke laut ya. Jadi artinya awal kondisi air kita seperti kanal yang sebelah sana, ini akan kita belokkan melalui bangunan pintu air ini. Melalui bangunan pintu air ini akan kita belokkan masuk ke kanal alternatif yang satunya lagi, sehingganya air bisa kita kondisikan sedemikian rupa. Oke, sekarang kita membahas pintu airnya, bangunan pintu airnya. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Ada dua hal yang menurut kami sangat istimewa dalam pembuatan pintu air ini. Yang pertama adalah material pintu air ini kita buat dari fiber atau nilon. Jadi yang paling bermasalah atau sering kita gonta-ganti atau yang sangat membutuhkan maintenance adalah plat pintu air yang bisa kita buat dari besi. Sekarang kita ganti pakai fiber atau nilon, tapi tetap dengan cakar atau tetap dengan list itu besi yang bisa kita buka tutup, tapi bautnya kita buat pakai stainless. Jadi pada saat nanti dia habis termakan pirit atau asam, ini bisa kita ganti listnya saja, kita copot bautnya dari stainless, nggak ada masalah, bisa kita bongkar pasang, tapi fibernya tetap utuh. Nah, keuntungan fiber selain daripada itu adalah kedap. Air nanti pada saat kita tutup bisa benar-benar berhenti, pada saat kita buka bisa benar-benar plong, kebuka. Nah, kemudian dari skematis bangunan ini masih dalam satu jenis keistimewaan, kita buat tinggi plat fiber, atau pintunya ini adalah separuh daripada tinggi bingkai. Hal ini yang sering terlupakan pada saat kita mengkonstruksi pintu air. Orang buat pintu air biasanya tingginya 2 meter untuk listnya, tapi pintunya 1,5 meter. Artinya pada saat dibuka dia hanya akan ada spare setengah meter yang terbuka, padahal kita buat 2 meter dia pintu air. Yang benar adalah pada saat kita buat pintu air, berapa listnya, pintunya adalah setengah kali lipatnya atau 2 kali lipat list dari pintu. Kalau pintunya 1 meter, listnya harus 2 meter kalau kita mau plong buka tutup. Oke ya, mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas masalah untuk pembangunan atau perakitan yang ada satu hal lagi yang paling istimewa dari pembangunan pintu air ini. Oke, kita ke belakang. Kita ya. Sebelum kita masuk ke konstruksi, kita lihat dulu sekali lagi perbedaan level air antara kanal utama kita dari atas, dari inletnya, kemudian ke outletnya. Ini masih sama, belum surut. Nah, kemudian kita lihat di kanal alternatif. Kita lihat arah sebelah sana. Sudah sangat surut. Jadi artinya semua bisa kita manage. Asalkan kita lihat, kemudian kita amati dan kita lakukan untuk actionnya. Jadi begini, ini kita buat berdasarkan pengamatan yang sudah 1 tahun ya, 1 tahun kita lakukan, sehingga ini kita putuskan untuk bangun pintu air di sini.
hal istimewa yang nomor 2 adalah bangunan ini kita buat dengan tim kita sendiri. Jadi artinya tidak perlu modal atau biaya yang besar untuk membuat satu bangunan pintu air, untuk memanipulasi atau memanage aliran air atau water management. Itu mindsetnya harus dengan biaya yang besar. Oh tidak, ini kita pakai anggota kita sendiri, tim civil engineering kita dari perusahaan kita sendiri, dan kebetulan mereka tim-tim ini adalah orang-orang lokal, orang-orang sekitar yang bisa kita berdayakan, yang bisa kita kembangkan kemampuannya untuk buat satu bangunan pintu air yang nanti ini jadinya akan seperti pintu air besar. Mungkin kalau kita costing atau kita RAB-kan dengan biaya konstruksi dari kontraktor mungkin bisa 350 sampai 400 juta lah, bahkan mungkin bisa sampai setengah M. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, dengan material yang bisa kita pastikan kualitasnya, pembangunan bisa kita pastikan, ini kita tidak akan lebih dari 200 juta untuk menghasilkan bangunan yang seperti ini. Itulah hal yang istimewa yang nomor 2 yang kami sampaikan. Mungkin itu 2 poin yang kita bahas dalam perjumpaan kali ini. Terima kasih atas attention dari rekan-rekan semua. Untuk improve ataupun saran-saran untuk perbaikan kami sangat mengharapkan. Demikian kami sampaikan. Semangat pagi.